Nama kakak Kak Winnie. Nah, kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengunjungi berbagai tempat wisata yang pastinya menarik dan menambah pengetahuan adik-adik. Nah, adik-adik bisa tebak nggak kalau kakak sekarang berada di tempat apa? Ini. Adik-adik sudah bisa menebaknya? Nah, betul. Kakak sekarang ini sedang berada di gedung atau Museum Juang 45 di Jalan Menteng Raya nomor 31. Adik-adik ingin tahu lebih lanjut apa saja yang ada di dalam museum ini? Ayo ikut kakak bertemu dengan Bapak pemandu wisatanya. Nah, kali ini Kak Winnie tidak sendiri. Kak Winnie akan ditemani oleh Bapak pemandu wisata dari Museum Juang 45, yaitu Pak Untung. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Untung. Siang. Mau minta tolong nih Pak, mau untuk Baik. menjelaskan apa saja yang ada di Museum Juang 45 ini, begitu Pak. Terima kasih Mbak. Saya akan sampaikan informasi yang ada di Museum Juang 45 ini. Yang pertama adalah sejarah. Sejarahnya ya Pak. Sejarah gedung yang sejarah gedung yang dipakai oleh para pemuda pada saat mereka mengikuti pendidikan politik, pendidikan lain-lainnya. Di sini dari tahun 1942 Dari sampai tahun 1942. 45. Oke Pak, baik. Isi di dalam museum ini adalah yang bisa dipelajari oleh anak-anak didik. Ya. Jadi ada foto-foto dokumenter, Foto-foto. masa lalu dalam pertempuran, Masa lalu dari perjuangan, diplomasi, ya. Ada benda-benda peninggalan para sejarah, para pejuang. Di sini ada juga benda-benda memorabilia lainnya. Dan baik. juga ada lukisan yang bisa dilihat. Siapakah pelukisnya, peristiwa apa yang terjadi di sana. Ya, pada pertempuran Jadi adik-adik bisa banyak belajar, punya banyak pengetahuan tentang sejarah ya Pak. Ya, betul. Kalau gedung ini sendiri, Ya. dulunya sebelum menjadi Museum Juang 45 ini dulunya sebenarnya apa sih Pak? Kalau dulu waktu zaman Hindia Belanda, gedung ini difungsikan sebagai hotel. Oh, hotel. Ya, namanya Hotel Somber. Kedatangan Jepang pada saat Jepang datang ke Indonesia tahun 42, gedung ini diambil alih oleh Jepang, difungsikan oleh Jepang tempat kantor propaganda untuk kepentingan Jepang di Asia Timur Raya. Setelah itu baru digunakan oleh para muda tempat pendidikan para pemuda pelajar di gedung ini. Baik Pak, kita sudah tidak sabar lagi untuk mengintip apa baik. saja yang isi yang ada di dalam Museum Juang 45 ini. Ya, Mari baik. Pak, kita bersama ke dalam. Yes. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kedua patung yang ada di pintu masuk ini. Ya, terima kasih. Patung ini memang sengaja ditaruh di paling depan. Ya. Adalah untuk mengenal bahwa para pengunjung itu ada dua sosok proklamator, Bung Karno dan Bung Bapak Hatta. bangsa kita ya, bangsa Pak. kita. Presiden pertama dan wakil presiden pertama. Nah, inilah di Museum Juang 45 disimpan atau diabadikan patung Bung Karno dan Bung Hatta pada saat itu. Mari Pak, kita lihat di dalamnya ada apa saja. Nah, di sini ini ada terlihat tokoh-tokoh pemuda pergerakan bangsa ya Pak? Nah, ini ada tokoh-tokoh pemuda pergerakan bangsa yang mengikuti pendidikan politik. Para pengajarnya adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, pengajar. Ini ada berapa tokoh ya Pak yang tergambar ada, di sini? Ada laki-lakinya 10, jadi 1 perempuan. Oh, ya, yang bergabung SK Trimurti adalah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dia bergabung dengan pemuda-pemuda Menteng 31. Ini sengaja ditampilkan di sini ya Pak, biar anak-anak bisa mengenal tokoh-tokoh pergerakan bangsa ya Pak ya. Baik Pak, bisa kita lanjut. Ya. Nah, ini tadi kan di depan saya lihat ada Museum Juang 45 Menteng 31. Nah, ini dari dulu apa memang sudah terkenal Menteng 31, memang sudah namanya Jalan Menteng apa seperti apa Pak? Baiklah. Nah, dulu memang di sini ditulis pada masa pendudukan Jepang, ditulis Menteng 31. Jadi mengikuti jalan raya Menteng 31. Memang mengikuti nama jalan dan raya juga, ya Pak? pada masa Hindia Belanda di sini banyak pohon-pohon menteng. Oh gitu, Ya, asal banyak mula pohon-pohonnya. nama jalan ini ya Pak? Jadi dinamakan Jalan Menteng Raya 31. Jadi pemuda-pemuda Menteng 31 yang dinamakan itu 31.
Mungkin Bapak bisa terangkan lebih lanjut di Menteng 31 ini, di Gedung Juang 45 ini, apa saja sih yang dulu dilakukan oleh para pemuda Indonesia? Jadi kalau adik-adik di sekolah kan biasanya cuma tahu gerakan pemuda Menteng 31, tapi apa saja yang mereka lakukan, peranan mereka dalam peristiwa bersejarah terutama ke arah proklamasi kemerdekaan itu seperti apa, Pak? Baik, jadi peranan-peranan pemuda yang dilakukan di Gedung Menteng 31 ini, yang pertama adalah mereka mengikuti pendidikan. Oh, mengikuti pendidikan di sini ya, Pak ya? Pertama pendidikan politik, politik, terus pendidikan ekonomi, pendidikan sejarah, pendidikan hukum internasional, hukum juga, pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Jepang, sampai bahasa, pendidikan geopolitik juga, pendidikan ilmu pengetahuan umum. Oh, sampai ilmu pengetahuan umum dan sampai pendidikan militer mungkin ya, Pak? Sampai pendidikan militer yang dilakukan oleh para pemuda pada saat itu. Jadi gedung ini memang berfungsi pada saat Jepang datang ke Indonesia. Direkrutlah para pemuda-pemuda yang dari luar kota atau luar daerah. Mereka berkumpul di sini tanpa pemberitahuan. Mereka ingin bersatu, tujuannya ingin merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga pemuda-pemuda pada saat mereka proklamasi kemerdekaan, ya pemuda-pemuda sinilah yang menggerakkan Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Tapi sebenarnya asal mula tokoh yang ingin mendirikan tempat ini sebagai tempat pendidikan para pemuda itu siapa, Pak? Bung Karno dan Bung Hatta kah? Kalau tokoh yang mengarahkan untuk tempat pendidikan adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Untuk para pemuda, agar gedung ini difungsikan untuk tempat pendidikan para pemuda saja. Nah itu. Baik, Pak. Apalagi kira-kira bisa langsung ke silakan. dalam mungkin? Oh ya. Oh, ini sejarah Menteng 31 dari masa ke masa ya, Pak ya? Dari masa ke masa. Ini cerita tentang berdirinya gedung pada tahun 98. Yang tadi Bapak bilang difungsikan sebagai hotel ya, Pak ya? Ini kegiatan pada masa pendudukan Jepang. Nah, ini kegiatan pendidikan dan pergerakan ya di Menteng 31 ini ya? Betul. Nah, ini pada masa kemerdekaan difungsikan untuk latihan-latihan militer, tentara peta Jepang ya. Jadi gedung ini sudah beralih fungsi beberapa kali ya, Pak, dimulai dari masa kolonial Belanda jadi hotel, ini tempat pusat pendidikan hingga pergerakan untuk kemerdekaan. Ya, betul. Ini adalah tokoh-tokoh ketua. Oh iya, Bapak Khairul Saleh, Bapak Sukarni, Pak Adamali, Pak Hanafi, Pak Adamali. Ya betul. Ini peranan Pak Khairul Saleh, Pak Sukarni, dan Pak Hanafi ini mungkin Bapak bisa terangkan sebenarnya peranan penting mereka tuh apa dalam sejarah bangsa Indonesia kita ini, Pak? Ya, baik. Peranan pemuda Menteng 31 nih yang bernama Sukarni, mereka adalah terpilih menjadi ketua, ya, ketua pengurus para pemuda-pemuda Menteng 31. Oh, ini Pak Sukarni, ini adalah ketuanya ya, Pak? Yang Pak Khairul Saleh ini adalah wakil ketua dari pengurus pemuda Menteng 31. Pak Hanafi ini adalah sebagai sekretaris dengan Pak Adam Malik. Ya, karena Pak Adam Malik itu adalah dari daerah Sumatera Utara. Pak Ayam Hanafi ini dari Bengkulu, Sukarni dari Jawa Tengah. Nah, ini dari Khairul Saleh dari Sumatera Barat. Jadi memang latar belakang daerah, suku, budaya dari para pemuda pada zaman pergerakan memang dari berbagai daerah ya, Pak ya? Ya, itulah persatuan dan kesatuan para pemuda. Iya, betul sekali. Nah, di sini ada terlihat koleksi benda memorabilia. Ini lencana milik siapa ya, Pak? Milik Jenderal Khairul Saleh. Oh, jadi Jenderal Khairul Saleh itu diangkat oleh Presiden Republik Indonesia pada masa itu adalah Insinyur Soekarno, mengangkat dia sebagai jenderal, ya, karena dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan lain-lainnya mereka aktif di kemiliteran. Oh, baik. Kalau yang ini tempat merancang berbagai aksi, ini sebenarnya aksi-aksi seperti apa sih, Pak, yang dilakukan oleh pemuda Menteng 31 ini? Nah, aksi-aksi ini adalah
aksi pada masa merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 1 bulan Indonesia merdeka, pemuda ini mengadakan aksi rapat raksasa Ikada. Rapat nanti mungkin lebih detailnya ada di dalam ya Pak ya? Ya, ada di dalam. Rapat raksasa Ikada itu tujuannya untuk memberitahukan kepada masyarakat Indonesia maupun dunia bahwa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi Belanda maupun Jepang memang tidak mengakui waktu itu, ya kan. Setelah itu barulah diadakan rapat raksasa Ikada. Rencana rapatnya tuh digelar di sini begitu ya Pak ya? Rencana rapatnya dengan gerakan-gerakan pemuda mengundang Bung Karno untuk menghadiri rapat raksasa di lapangan Ikada, sekarang menjadi lapangan Monas ya, tanggal 19 September 1945. Pak, ternyata di satu tempat ini begitu banyak informasi sejarah yang bisa didapat oleh adik-adik ya Pak ya. Betul, betul. Yuk adik-adik kita ikut lagi Pak Untung ke ruangan berikutnya. Ya, ini adalah ruang proklamator. Yang dipamerkan adalah tokoh-tokoh proklamator, ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Bung Hatta, dan juga ada miniatur rumah Bung Karno yang ya, Pak, ya? tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga pengibaran bendera merah putih. Bendera ini yang dijahit oleh Ibu Fatmawati pada tahun 1944. Itulah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ruangan ini khusus menampilkan hal-hal yang terkait proklamasi kemerdekaan ya Pak ya? Ya, seorang proklamator dan benda-benda koleksi milik pribadi Dr. Soekarno, Insinyur Soekarno. Ini adalah meja dan kursi yang milik Dr. Andes yang biasa digunakan untuk bekerja ya. Dr. Andes Muhammad Hatta. Dia membaca buku, menulis, tanda tangan, surat-surat. Ini yang dimanfaatkan. Memang aslinya di sini ya Pak ya, ditempatkan di sini memang ya meja dan kursinya ya. Dan juga ada lukisan menggambarkan ada lukisan di sebelah sini ya Pak ya. Pertempuran di Surabaya. Ini pertempuran Surabaya yang terkait 10 November. Ya, jadi peristiwa-peristiwa di sini memperlihatkan kejadian-kejadian di Surabaya pada saat itu. Ini siapa yang melukis Pak? Kalau yang boleh melukis tahu? Ini namanya memang tidak ada ya, tidak tertera di sini. Agar lebih bisa menggambarkan situasi di tahun 1945 itu ya Pak ya. Betul. Ini ada juga miniatur ya. Miniatur mobil ini Pak. Adik-adik para pengunjung pelajar ya belum lihat apa sih benda mobil yang dimiliki oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah ini kayaknya kalau adik-adik jarang yang mengetahui sejarah mobil yang digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden pertama kita nih Pak. Baik. Nah, ini adalah mobil yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia pertama pada tahun 1945, tepatnya setelah diangkat jadi presiden ya. Jadi benar-benar mobil pertama beliau ya Pak? Beliau. Yang kedua adalah mobil yang warnanya krem. Itu yang digunakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Oh, ini mobil Bung Karno, ini mobil Bung Hatta. Untuk kegiatan kemerdekaan sebagai wakil presiden. Dan juga mobil yang ketiga, ini adalah mobil keluarga Insinyur Soekarno sebagai presiden 1942. Ini adalah mobil pemberian dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1952. Digunakan untuk mengantar Ibu Megawati, Guntur Soekarno Putra itu sekolah di perguruan Cikini Jakarta. Ketiga mobil ini mobil bersejarah ya Pak ya? Sangat bersejarah sekali mobil ini. Terus mobil-mobil ini sekarang apakah masih ada, posisinya di mana atau memang sudah tidak ada? Mobil ini masih ada aslinya. Gitu jadi Pak. mesinnya pun masih hidup ya, masih hidup. Setiap tanggal 16 Agustus kalau para pengunjung maupun masyarakat ingin melihat mobil ini berjalan ini bisa ditampilkan di Museum Juang 45 setiap tanggal 16 Agustus 19 setiap tahunnya ya, 2019 ini. Ya. Baik Pak, mungkin nanti kita akan cek keberadaan 3 mobil ini di Museum Juang 45 ya Pak ya.
Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai ke bagian lain dari Museum Juang 45. Kalau tadi kita sudah meneliti atau menelisik berbagai macam koleksi yang ada di gedung Museum Juang 45. Nah, sekarang kita pingin tahu, kalau tadi kan ada replika mobil yang digunakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ternyata disinilah mobil-mobil ini disimpan. Ada 3 mobil yang tadi replikanya. Ayo kita simak penjelasan dari Pak Untung mengenai mobil-mobil ini. Ini mobil yang tadi dipergunakan oleh Presiden Soekarno ya Pak? Yang pertama, kalau yang ini yang digunakan oleh Wakil Presiden Dr. Najib Muhammad Hatta. Nah, mobil inilah. Nah, ini mobilnya masih asli ya Pak ya? Ini masih asli. Mesinnya masih ada. Aslinya masih ada. Masih bisa dinyalakan. Masih dinyalakan. Masih bisa dikendarai. Masih kendarai. Setiap tanggal 16 Agustus ini mobil mengikuti napak tilas. Mobil keluar dari Gedung Juang ke Taman Proklamator, di mana pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, baik. Nah, kalau tidak salah ada cerita unik ini Pak, kalau tidak salah ya, di balik mobil ini, mobil pertama Presiden ini ya Pak? Ya, baik. Memang mobil ini sangat unik sekali. Pada saat Bung Karno menjadi presiden, dia tidak mempunyai mobil, ya, pemerintahan itu baru terbentuk. Ada seorang sahabat Bung Karno yang bernama Bapak Sudiro. Mereka mencarikan mobil ini di Jakarta. Mereka berkeliling Jakarta, menemukan mobil ini yang dipakai oleh petinggi Angkatan Laut Jepang. Ya, dia berada di Departemen Perhubungan Laut. Di sana mereka sedang rapat, mobil ini sedang diparkir. Disinilah mereka diplomasi kepada supirnya, lebih baik mobil ini digunakan oleh Presiden kita Republik Indonesia. Jadi supirnya disuruh pulang ke daerah Kebumen, diberikan uang Rp300. Mobil ini dibawa oleh Bapak Sudiro ke rumah Bung Karno setelah mobil diserahkan kuncinya. Nah, di sanalah Bung Karno melihat mobil tersebut masuk ke rumahnya. Begitu turun kaget Bung Karno bahwa yang turun adalah sahabat mereka namanya Bapak Sudiro. Dan kemudian lebih kaget lagi bahwa mobil ini diperuntukkan bagi mobil dinas ya, mobil dinas Presiden pertama Soekarno. Ya. Baik Pak. Baik, ya. Itu mungkin kisah yang tidak semua orang tahu juga ya Pak. Kisah yang semua asal mulanya mobil. Itu, ya. Lalu kalau ini mobil Bung Hatta ya Pak? Kalau ini mobil Bung Hatta, Dr. Muhammad Hatta, mereka pada saat mengajar di Gedung Juang 45 ini dari tahun 42, 43 dan 44 mereka diberikan mobil oleh pengusaha Jakarta yang bernama Johan Johor. Nah, mereka diserahkanlah mobil ini untuk kepentingan Bung Hatta mendidik para pemuda-pemuda yang belajar. Untuk segala aktivitas transportasi Bung Hatta ya Pak ya? Transportasi Bung Hatta. Ini mobil ini juga dinaiki oleh Insinyur Soekarno bersama-sama pada saat mereka mengajar di Gedung Menteng 31 ini. Iya. Ini rep 1 untuk presiden dan rep 2 ini untuk wakil presiden. Ya. Nah, kalau yang ini tadi mobil keluarga ya Pak? Ya. Mobil keluarga Bung Karno ya Pak? Kalau mobil ini adalah mobil keluarga untuk Bung Karno. Di mana Bung Karno punya anak yang bernama Guntur dan Megawati pada saat itu sudah dewasa. Mereka bersekolah di Perguruan Cikini, Jakarta. Setiap hari diantar pakai mobil merek Imperial ini. Ini mobil sudah matic pada tahun 1939. Jadi sudah yang cukup maju pada zamannya ya Pak? Mobil ini pemberian dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1952. Bung Karno diberikan hadiah mobil oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1952. Digunakanlah untuk kegiatan-kegiatan keluarga Insinyur Soekarno.
Mobil ini peristiwa terjadi pada tahun 1957. Oh, ada insiden yang melibatkan mobil ini Ya, begitu Pak? melibatkan. Ada insiden pada tahun 1957 di mana Bung Karno menghadiri ulang tahun sekolahan. Pada di malam hari terjadilah ada yang akan membunuh Presiden Soekarno. Percobaan pembunuhan Bung Karno ya Pak ya. Dilemparlah 3 buah granat ke mobil ini. Ya, sampai 5 granat dilempar ke mobil ini. Terjadilah ledakan-ledakan di mobil ini, ada kerusakan, bolong dan kacanya pecah, dan juga ada tarikan pintunya yang listnya lepas. Nah, itulah terjadi pada saat penggranatan oleh 3 orang itu. Tadi 3 mobil bersejarah yang berperan penting juga dalam kehidupan Bung Karno dan Bung Hatta, seperti itu. Nah, itu tadi adik-adik perjalanan kita menjelajahi Museum Juang 45. Terima kasih banyak Pak Untung atas kesediaannya berbagi cerita kepada kami. Semoga bisa berkenan dan membantu adik-adik dalam menambah pengetahuan adik-adik tentang sejarah. Sampai jumpa di video kami berikutnya.